Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maklum Mas ibu-ibu. Masih semangat, Bu? Sampai jam berapa ini semangatnya ini? Bapak-bapak semangat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratul muhtaramin al-afadhil yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para kiai, para ustaz, wabil khusus Ketua Jam'iyah Hadrah Ar-Rahman Ustadz Nur Yasini, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Amin, Kiai Abdul Aziz, dan segenap para tokoh masyarakat, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya, dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Insyaallah perkumpulan pada malam hari ini perkumpulan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perkumpulan ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah? Karena diantaranya acara ini ada didatangkan beberapa anak yatim yang dimuliakan. Ada beberapa anak yatim yang diberikan hadiah. Ada anak yatim yang dibuat senang hatinya. Maka saya yakin acara-acara seperti ini insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin, tidak semua orang itu peduli sama anak yatim. Tidak semua orang mau peduli sama anak yatim. Tadi udah dibahas sama adik saya tadi seputar yatim. Ada satu kisah menarik para hadirin yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dulu Nabiullah Isa alaihissalam, siapa Bu? Nabiullah Isa itu pernah kharaja dzata yaumin min baitih. Beliau pernah keluar dari rumahnya pada suatu hari. Ketika baru keluar Bu, baru keluar Pak, Nabi Isa ini apa? Ro'a iblis, melihat iblis. Nah, kalau Nabi Isa melihat iblis biasa. Tapi kalau jenengan malam-malam melihat iblis, kira-kira bagaimana Bu? Lari Bu. Ini Nabi Isa ketika melihat iblis ada yang unik. Iblis ini fi ihda yadayhi asal wa fil ukhra ramad. Iblis ini salah satu tangannya bawa madu, salah satu tangannya bawa ramad. Apa itu ramad? Abu. Abu tumang itu Bu, yang warnanya apa? Hitam. Nah, ini iblis ini salah satu tangannya bawa madu, salah satu tangannya bawa abu. Maka Nabi Isa heran. Nabi Isa bertanya kepada iblis ini, "Ya aduwallah, wahai musuhnya Allah, madza taf'alu bihadzal asal wa bihadzal ramad?" Kenapa kamu bawa madu? Kenapa kamu bawa abu? Apa yang kau lakukan dengan madu dan abu itu? Apa jawaban iblis? Ini yang menarik para hadirin hadirat. Apa jawabannya iblis? Iblis mengatakan, "Amma hadzal ramad." Kalau abu ini, abunya iblis ini Pak, abunya iblis ini Bu, fa'adha'uhu ala wujuhil yatama hatta yabghaduhumun nas. Aku taburkan di wajahnya anak yatim sekiranya dibenci oleh banyak orang. Nah, kalau ada
di antara kita benci sama anak yatim, berarti kena abunya iblis, kena tipu dayanya iblis, Bu. Maka apa? Kalau kita ternyata sayang sama anak yatim, peduli sama anak yatim, maka ini tandanya insya Allah di dalam hati kita ada kebaikan. Insya Allah di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian para hadirin, tadi iblis ini tangan satunya bawa apa? Madu. Satunya bawa abu, satunya bawa madu. Nah ini paling pas buat ibu-ibu ini yang madu ini. Kenapa? Kata iblis, amma hadzal asal. Kalau madu ini, madu tadi kan abu dioleskan ke wajahnya anak yatim. Amma hadzal asal, kalau madu ini fa'adha'uhu ala syafahil mughtabina hatta yablughu minha. Kalau madu ini aku oleskan ke lidahnya, aku oleskan ke bibirnya orang yang sedang ngerasani. Aku oleskan ke lidahnya, ke bibirnya orang yang sedang gosip. Hatta yablughu minha, sampai betul-betul merasakan manis. Maka kira-kira ini bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau hadir majelis ilmu, kalau ngaji Quran, kalau zikir setengah jam itu udah bosen, Mbak. Udah mulai jenuh. Udah mulai keluar ngantuknya. Mulai keluar tiba-tiba pengen kencing. Akhirnya zikirnya terputus. Tapi coba misalkan ibu-ibu, kalau lagi ghibah, ibu-ibu kalau lagi ngerasani tetangganya, kalau lagi gosip sama tetangganya, kira-kira setengah jam itu lama apa sebentar, Bu? Sebentar. Setengah jam makin manis, Ustadz. Tambah lagi setengah jam lagi, sampai kadang-kadang apa? Mulai habis asar ngerasani tetangganya, tahu-tahu udah adzan maghrib, Bu. Tahu-tahu udah adzan maghrib, gak kerasa. Lah kenapa ini? Kena madunya iblis. Maka di sini ada dua hal yang harus betul-betul kita jauhi. Jangan sampai kita kena tipu dayanya iblis. Yang pertama, masalah anak yatim. Harus betul-betul kita sayang sama anak yatim. Kalau kita nggak peduli sama anak yatim, berarti kita udah terperdaya dengan abunya iblis. Yang kedua, kita jaga lisan kita agar jangan sampai mengucapkan ghibah, jangan sampai mengucapkan gosip. Memang gosip itu nagih. Semua orang itu kalau udah ngomongin tetangganya, apalagi misalkan ibu-ibu ada tetangganya datang telat, tiba-tiba langsung masuk nyelonong ke depan. Kira-kira dirasani nggak, Bu? Apalagi pas bajunya nggak matching, Bu. Jilbabnya ungu, bajunya kuning, kaos kakinya pink misalkan. Udah habis sudah, dirasani udah, mulai ujung kepala sampai ujung kaki dihabisin sudah, dirasani semuanya. Nah ini apa? Awalnya ngerasani bajunya, sampai akhirnya adiknya kena rasan juga. Tetangganya kena rasan juga, suaminya dirasani juga, semuanya habis sudah. Kenapa? Kena madunya iblis. Maka kita jaga lisan kita. Apalagi di tahun baru ini para hadirin hadirat, kita harus betul-betul jaga dua hal sebenarnya. Selain jaga lisan, kita harus jaga hati. Lah jaga lisan ini sampai ada kata mutiaranya salah seorang sahabat, Bu. Ini jenengan jadikan pedoman hidup, insya Allah jenengan aman. Karena disebutkan oleh para ulama, nanti banyak penghuni neraka itu masuk neraka bukan karena sebab tidak sholat. Ya banyak yang masuk sebab tidak sholat, tapi paling banyak karena sebab tidak bisa menjaga lisan. Ada kata mutiaranya salah seorang sahabat namanya Sayyidina Amr ibnul As. Siapa? Amr ibnul As. Beliau pernah mengatakan begini, al-kalamu kaddawa. Ucapan itu seperti obat. Ucapan itu seperti obat. Maksudnya bagaimana? In aklalta minhu nafa' wa in aktsarta minhu qatal. Kalau jenengan minum obat secukupnya, Bu, kira-kira baik gak buat tubuh? Baik.
Tapi kalau jenengan minum obat kebanyakan, baik apa tidak baik? Pindah alam, Bu. Pindah alam. Nah, obat, ucapan juga begitu. Kalau jenengan bicara secukupnya saja, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngomongnya kebanyakan, ngobrolnya kebanyakan, ini seperti ibaratnya kita minum obat overdosis. Kalau minum secukupnya sembuh. Tadi saya siang itu para hadirin hadirat, tiba-tiba badan demam, demam menggigil. Minum satu obat, langsung badan enak fit. Sebelum berangkat minum lagi satu, fit. Berarti saya minum obat secukupnya, bermanfaat, Bu. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa hadir di tempat ini, ketemu sama jenengan-jenengan ini, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba andaikan tadi siang saya waktu badan greges minum obat 12 pil, tidak jadi berangkat ke sini, Bu. Langsung dipikul sudah, pindah alam. Maka apa? Ucapan itu ini kita buat pegangan sudah. Al-kalamu kaddawa. Ucapan itu seperti obat. In aklalta minhu nafa'. Kalau kita minum secukupnya maka akan bermanfaat. Kalau kita bicara secukupnya akan bermanfaat. Wa in aktsarta minhu qatal. Tapi kalau kita overdosis dalam bicara, kalau kita overdosis dalam minum obat, itu akan bisa membunuh diri kita sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di tahun ini kalau kita pengen sukses, Bu. Di tahun baru Islam ini kalau kita pengen sukses kuncinya dua. Pertama, jaga lisan. Udah kita bahas tadi, jaga lisan. Jangan sampai gosipin orang. Jangan sampai ngomongin keburukan orang. Karena walaupun orang itu bermaksiat, gak boleh kita gosipin. Misalkan jenengan punya tetangga mabuk, jenengan punya tetangga judi, jenengan punya tetangga zina, jangan sampai mencela dan menghina dia sebab perbuatan dosanya. Kita gak boleh ngomongin orangnya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Kalau kita ini, Bu, berani, kalau ada seseorang berani mencelah orang lain karena perbuatan dosa, maka orang yang mencela ini tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang serupa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalkan kita punya tetangga kita zina, kemudian kita celah habis-habisan karena dia zina, apa enggak takut sebelum mati kita zina? Kalau misalkan kita punya tetangga, dia mabuk-mabukan, kita celah karena mabuknya, apa enggak takut kita sebelum mati kita mabuk? Maka kalau kita cinta sama dia, peduli sama kita, bukan kita omongin dan kita celah dia, tapi justru kita ajak dia untuk berubah menjadi yang lebih baik. Maka prinsip pertama ini kalau kita pengen sukses, Bu, pengen sukses, Pak, di tahun baru ini yang pertama kita harus hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Karena disebutkan para hadirin, idza asbaha ibnu Adam, ketika manusia itu masuk pagi hari, qalatil a'dha lil lisan, semua anggota tubuh kita ini bicara kepada lisan kita. Istaqim anta, wahai lisan, kamu harus istiqomah. In istaqomta istaqomna, kalau kamu istiqomah maka kami seluruh anggota tubuh akan ikut istiqomah. Tapi wa ini wajajna, tapi kalau kamu wahai lisan nyimpang, maka kami seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut nyimpang. Maka kalau kita pengen sukses, pengen bisa masuk surga di tahun ini, kita bisa mengurangi dosa, yang pertama kita harus jaga lisan para hadirin. Dan jaga lisan itu, yang paling sulit jaga lisan itu apa? Ketika ada peluang ngomongin orang kemudian kita menjauh, itu paling berat, Bu. Khususnya ibu-ibu ini. Ada kelompoknya sendiri. Misalkan duduk-duduk di teras rumah. Udah, kemudian satu mulai gosipin orang. Nah, kemudian kita pengen berhenti, kita pengen menjauh. Nah, ini tugas kita. Kalau kita pengen sukses, kita harus menjaga lisan kita. Paling tidak kita menghindar dan menjauh agar tidak sampai kita ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, Bu, 5 menit itu tidak terasa. Jangankan 5 menit, 1 jam aja nggak terasa.
Apalagi di teras rumah sambil petan-petan rambut tuh. Petan-petan rambut, ngomongin fulana, fulana, kena semuanya sudah, nggak terasa. Udah berapa dosa yang kita perbuat. Kita ngomongin orang dari satu sampai satu yang lainnya. Maka kalau kita pengen sukses di tahun ini, yang pertama kita harus hifdzul lisan. Kemudian yang kedua para hadirin, kalau kita pengen sukses yang kedua adalah, ini sebenarnya urutan pertama. Apa itu? Hifdzul qalbi, kita harus mampu menjaga hati. Karena orang itu mukmin enggak mukmin itu bukan ukuran dari perbuatannya, tapi ukuran dari hatinya para hadirin. Maka jaga hati ini sangat penting. Terus bagaimana kita bisa menjaga hati? Ya kita isi hati kita dengan keimanan. Kata para ulama, idam tala al-ina'u bi syai'in falam yaqbalil akhar. Kalau jenengan Bu, jenengan Pak punya satu gelas atau satu teko, satu ceret, isi dengan air penuh, bisa nggak diisi lagi dengan sesuatu yang lain? Nggak bisa. Nah, kalau satu wadah penuh dengan satu benda, maka nggak bakal bisa diisi oleh benda yang lain. Begitu pula hati kita idam tala'a bil iman fala yadkhuluhu syaitan. Kalau hati kita udah penuh dengan keimanan, maka hati kita nggak akan bisa dimasuki oleh syaitan. Karena penting sekali para hadirin. Hati ini penting sekali. Orang mati muslim atau mati kafir itu juga tergantung hatinya. Apalagi umat Rasulullah ini para hadirin. Umat Rasulullah ini umurnya ya pendek-pendek, antara 60 tahun, 70 tahun. Ini umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Tapi kelebihannya Allah lipat gandakan amal perbuatannya. Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, Pak. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Sampai disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddigar wal I'tibar. Karena ini para hadirin, kita ada tahun baru, itu seharusnya kita sedih. Kenapa? Tahun bertambah, tapi umur kita makin berkurang. Sisa umur kita makin berkurang. Misalkan Allah takdirkan kita di angka 65 tahun. Berarti tahun baru kurang setahun. Tahun baru sisa hidup kita kurang setahun. Maka kita ini harus sedih. Berarti apa? Yang kita sedihkan adalah takut kita belum sempat taubat, malaikat Israel sudah datang. Nah ini disebutkan oleh Abdullah bin Alawil Haddad dulu. Itu zaman-zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Zaman umatnya Nabi Nuh, zaman umatnya Nabi Hud, zaman umatnya Nabi Ibrahim. Itu ada orang mati tufiya limi atai sanah, meninggal umurnya 200 tahun, Pak. Ada orang Kanigaran umurnya 200 tahun? Gak ada, Pak. Yang unik, mati umur 200 tahun, apa kata tetangga sekitarnya? Fatarahamat alaihil khalaiku likisori umrih. Kata orang-orang sekitarnya, kasihan dia matinya mati muda. 200 tahun mati, Pak, dibilang mati muda. Nah, kalau ada orang Kanigaran misalkan, umur 200 tahun masih hidup, apa kata orang? Kapan ini mati? Kok gak mati-mati? Jangankan 200 tahun, 100 tahun aja udah diacungi jempol. Hebat ini, gak mati-mati 100 tahun ini. Kalau dulu umur 200 tahun, itu dibilang mati muda. Maka kita ini kalau bertambah tahun para hadirin hadirat, itu berarti sisa umur kita makin berkurang. Dan sebenarnya kalau kita amati, tanda-tanda ajal itu sudah ada pada diri kita semuanya. Karena disebutkan oleh para ulama para hadirin, Nabi Yakub alaihissalam kana muakhiyan li malakil maut. Nabi Yakub itu teman akrabnya malaikat maut, Pak. Nabi siapa? Nabi Yakub berteman akrab sama malaikat maut. Nah, sering malaikat maut ini berkunjung ke rumahnya Nabi Yakub. Tapi tetap takut, Pak, namanya malaikat maut. Ketika malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Yakub, apa kata Nabi Yakub? Ji'tani zairan am qabidah. Wahai malaikat maut, kamu datang ke rumahku ini dalam rangka apa? Dalam rangka zairon, mengunjungi saya sebagai temanmu, am qabidah, atau dalam rangka mencabut nyawa saya. Takut, Mbak. Kemudian
Malaikat maut sering bilang apa? Jitu kazairon, tenang wahai Nabi Yakub, aku datang dalam rangka mengunjungi kamu. Nah ini kadung temenan sama malaikat maut para hadirin hadirat. Ini kalau udah mulai lemes ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pada suatu ketika Nabi Yakub terbesit dalam hatinya, mumpung punya orang dalam, mumpung punya temenan malaikat maut. Akhirnya Nabi Yakub mengajukan permintaan, ya malakal maut li alika hajah. Wahai malaikat maut, aku punya beberapa permintaan kepada kamu. Apa kata malaikat maut? Apa hajatmu? Apa permintaanmu? Idza dana ajali antuk limani. Kalau umurku sudah mau habis, kalau ajalku sudah dekat, kabari saya. Enak, Bu. Karena temenan sama malaikat maut. Tapi apa kata malaikat maut? Naam, ursilu ilaika rasulaini aw thalatha. Bahkan aku akan kirim kepadamu 2 tanda atau 3 tanda, 3 utusan yang mengabari kalau usiamu sudah dekat. Akhirnya berjalan waktu ini, dijanjikan akan dikirimi apa? 3 utusan atau 2 utusan yang akan mengabarkan kalau usianya sudah dekat. Akhirnya suatu ketika malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Yakub. Seperti biasa Nabi Yakub selalu bertanya, ya malakal maut ji'tani zairan am qabidah. Kamu datang sekarang dalam rangka apa? Ziarah, mengunjungi saya, atau dalam rangka qabidah, mencabut nyawa saya? Apa kata malaikat maut? Bal ji'tuka qabidah. Kalau sekarang ini saya datang dalam rangka mencabut nyawamu. Kalau sekarang ini saya datang dalam rangka mencabut nyawamu. Komplain Nabi Yakub, Pak. Komplain Nabi Yakub. Kalau jenengan bisa komplain? Tidak bisa. Nabi Yakub komplain, loh, bukankah dulu kamu pernah janji ngutus 2 utusan atau 3 utusan yang memberitahu saya bahwa ajalku sudah dekat? Apa kata malaikat maut? Aku sudah utus 3 utusan. Loh, mana utusanmu? Siapa utusanmu yang datang kepada saya ngabari kalau umur saya sudah dekat? Apa kata malaikat maut? Yang pertama, bayadu sya'rik ba'da sawadih. Rambutmu kan udah mulai putih. Lah, itu utusanku yang pertama. Nah, nanti jenengan bapak-bapak ibu-ibu ini pulang, lihat di cermin. Ada rambut yang putih apa enggak ini? Kalau sudah banyak, tandanya malaikat maut ini sudah ngirim utusan. Maka kita harus banyak-banyak berbuat taat. Tahun baru ini ladang kebaikan untuk kita. Karena dengan bertambahnya tahun, sisa umur kita makin berkurang. Ini yang pertama para hadirin-hadirat. Bayadhu sya'rik ba'da sawadih, rambutmu sudah mulai putih. Yang kedua, kata malaikat maut, apa itu? Inhina'u dhahrik ba'da istiqamatih, punggungmu sudah mulai bungkuk. Kalau masih muda tegap ini. Kalau udah umur 40 ke atas sudah mulai bungkuk. Ini utusan kedua, Bu. Itu utusannya siapa? Malaikat maut. Dan yang ketiga, apa itu? Dha'fu badanik ba'da quwwatih, badanmu sudah mulai lemah, enggak sekuat dulu lagi. Ibu-ibu ini yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, dulu menjalankan aktivitas di rumah, apa saja dilakukan kuat. Sekarang mau melakukan apa saja dikit-dikit encok, Bu. Dikit-dikit sakit tulang. Dikit-dikit sundep. Wih. Ini apa ini? Berarti sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai lemah fisik kita. Berarti tiga-tiganya ini, Bu, tiga-tiganya ini, Pak, sudah ada pada diri kita. Yang pertama, bayadhus sya'ar, rambut udah mulai putih. Kita sudah punya rambut sudah mulai putih. Yang kedua, inhina'u dhahrik, punggung sudah mulai bongkok, punggung kita enggak setekap dulu. Dan yang ketiga kata malaikat maut, dha'fu badanik ba'da quwwatih, badanmu sudah mulai tidak kuat lagi, tidak seperti dulu. Kalau sudah ada 3 hal ini, berarti tandanya sudah ada utusan malaikat maut yang datang menjumpai kita. Maka ayo di tahun baru ini kita menjadi orang yang lebih hati-hati, khususnya dalam urusan 2 hal ini, Bu. Hifdzul lisan sama hifdzul qalbi. Jaga lisan kita sama jaga hati kita. Kalau 2 hal ini kita jaga, insya Allah kita mau maksiat gak berani, Bu. Kita mau ngerasani orang, hifdzul lisan gak berani. Kita mau maksiat apapun,
kita ada benteng yang membentengi diri kita. Ayo kita amalkan dengan dua hal ini, insya Allah di tahun ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sukses, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.